Apa itu reksadana? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah suatu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan ke dalam suatu portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana juga bisa diartikan sebagai sarana alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menganalisis dan menghitung risiko atas investasi mereka. Terdapat beberapa jenis reksadana yang beredar di Indonesia, misalnya reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana terproteksi, dan reksadana berimbang. Contoh dari jenis reksadana saham adalah Average Cross Sektoral. Contoh dari jenis reksadana pasar uang adalah BNI AM Dana Pasar Uang Pemilau. Contoh dari reksadana pendapatan tetap adalah BNB Paribas Omega. Contoh dari jenis reksadana berimbang adalah Trim Syariah. Di dalam dunia reksadana terdapat istilah nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Apa itu artinya? Definisi NAB atau nilai aktiva bersih adalah jumlah dana yang dikelola oleh suatu reksadana yang sudah mencakup kas, deposito, saham, dan obligasi. Adapun nilai aktiva bersih per unit penyertaan adalah harga suatu reksadana. Unit penyertaan adalah satuan yang menunjukkan kepemilikan Anda di dalam suatu reksadana. Secara sederhana, nilai aktiva bersih per unit penyertaan dihitung dengan menjumlahkan total aktiva bersih keseluruhan dana dalam reksadana, kemudian dibagi dengan jumlah total unit yang beredar. Total aktiva bersih sendiri berasal dari nilai pasar dari setiap jenis aset investasi seperti saham, obligasi, surat berharga pasar uang, serta deposito, ditambah dividen saham dan kupon obligasi. Kemudian dikurangi biaya operasional reksadana seperti biaya MI, biaya bank kustodian, dan lain-lain. Berdasarkan peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pada hari pertama penawaran umum atau initial public offering sebuah reksadana, nilai aktiva bersih per UP ditetapkan seharga Rp1.000. Ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, nilai perhitungan NAB per UP akan berubah sesuai dengan pergerakan nilainya di pasar instrumen investasi. Jadi, pada hari pertama penawaran suatu reksadana, harga reksadana adalah Rp1.000 sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya sendiri Mimer Migueli akan melanjutkan dari peluang reksadana tahun 2017. Nah, kita ambil yang dari 2017 ya. Nah, itu ada 5. Nah, yang pertama, 1, dapat mengumpulkan aset produktif. Nah, apa sih aset produktif itu? Nah, aset produktif itu adalah aset yang akan memberikan penghasilan kepada kita di masa depan daripada dihabiskan untuk hal yang tidak jelas atau konsumtif. Lebih baik diinvestasikan, akan memberikan dampak yang lebih besar dalam penghasilan kita ke masa depannya. Selanjutnya, nomor 2 adalah syarat menjadi investor dipermudah. Ada program dari OJK yaitu reksadana mikro, yang dulu sebelum adanya program ini, dulu orang berinvestasi harus jutaan. Nah, sekarang tidak, hanya dengan 100.000 saja sudah bisa. Selain dipermudah, berinvestasi reksadana juga semakin bervariasi, yaitu banyak pilihan dalam investasi reksadana yang semakin bervariasi. Jadi kita bisa memilih mana yang cocok untuk diri kita untuk melakukan investasi. Selanjutnya, nomor 4, penurunan BI rate. Dengan adanya penurunan suku bunga BI rate, maka dalam investasi reksadana ruang pasar modal akan semakin positif. Kenapa? Dengan turunnya suku bunga tersebut, maka beban hutang dari perusahaan terhadap bank itu akan semakin menurun, dan tentu saja disertai dengan peningkatan laba perusahaan. Selanjutnya, nomor 5 adalah percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena segala sesuatunya dipermudah, bahkan sampai suku bunganya, dipercaya bahwa akan
akan banyak yang melakukan investasi sehingga akan menjadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Topik selanjutnya adalah tantangan reksadana Indonesia tahun 2017. Di sini ada dua hal yang menghambat atau menjadi tantangan untuk Indonesia terus maju dalam melakukan investasi reksadana. Yang pertama adalah yaitu faktor kondisi mikro yang tidak mendukung. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan. Lingkungan yang menyebabkan para investor untuk mengubah profil resikonya. Yang di sini mereka mengganti dari profil resikonya dari risk on menjadi risk off, atau mengubah profil resikonya itu dari membuka untuk mengambil resiko, sekarang mereka tidak mengambil resiko. Baik, kita ke nomor 2. Itu penyebabnya adalah situasi bisnis yang kurang bagus. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi Indonesia, dalam hal ini ekonomi makro, itu belum pulih benar. Oleh karena itu sebabnya perusahaan Indonesia mencatatkan kinerja yang kurang bagus, kurang solid. Karena emiten sendiri tidak bisa menentukan target perusahaan laba, oleh karena itu kinerja saham mereka itu kurang bagus. Kita ke topik besarnya. Di sini kita akan mempelajari tentang strategi memilih reksadana. Yang pertama, itu kita harus mengetahui cara berinvestasi reksadana yang benar. Nah, di sini tipsnya ada 5. Tips yang pertama adalah 1. Mengetahui profil risiko kita sendiri. Yang kedua adalah memilih produk reksadana sesuai dengan pilihan Anda. Tips yang selanjutnya, itu yang nomor 3. Kamu bisa mencari tentang reksadana itu di internet atau menghubungi pihak terkait reksadana tersebut. Nah, di sini adalah finalnya. Setelah kamu menentukan produk reksadana yang mana kamu pilih, kamu dapat membeli. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis investasi reksadana di Indonesia. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Nah, di sini investasinya paling rendah ya tingkat risikonya. Nah, investasi yang kita dapat lakukan di pasar uang adalah pertama itu tabungan, obligasi, deposito, SPI, dan jangka panjang. Jenis yang kedua adalah investasi reksadana pendapatan tetap. Sekurang-kurangnya dalam investasi ini itu 80% disalurkan ke pendapatan tetap, terutama obligasi. Sisanya 20% itu diinvestasikan ke SPI, NNN, deposito, dan tabungan. Oke, next. Yang ketiga itu reksadana campuran. Nah, di sini investasinya di saham itu 50%, sedangkan di pendapatan tetap itu 50% juga. Selanjutnya yang keempat itu adalah reksadana saham. Di sini 80% sampai 90% itu diinvestasikan ke saham. Namun kalau keuntungan sangat tinggi juga memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Oke, yang kelima adalah reksadana terproteksi. Sedikit mirip dengan deposito yang saya bilang, karena memiliki masa jatuh tempo dan keuntungan secara periodik. Nah, di sini pokok yang investasi yang terjamin itu pada jatuh temponya, yang pas jatuh tempo. Nah, ini investasi pada obligasi dan ETF. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Andre. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Heman. Manfaat investasi reksadana. Manfaat yang pertama, kemudahan untuk berinvestasi. Artinya bahwa memudahkan para investor untuk berinvestasi. Yang kedua, dikelola oleh manajemen yang profesional. Yang dimaksud adalah manajemennya sangat berpengalaman. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Yang keempat, likuiditasnya tinggi. Yang kelima, hasil investasinya menarik. Yang keenam, transparansi informasi. Artinya bahwa keterbukaan informasinya. Yang ketujuh, keamanan dana nasabah sangat terjamin. Inilah manfaat dari investasi reksadana. Risiko investasi reksadana. Risiko yang pertama, penurunan nilai aktiva bersih.
Penurunan ini disebabkan oleh kinerja bursa saham yang memburuk dan kinerja emiten yang memburuk. Risiko yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu yang tertentu. Yang ketiga, risiko perubahan ekonomi dan politik serta peraturan perpajakan. Yang keempat, risiko pasar dan globalisasi. Ya, kita lanjut lembaga yang terkait reksadana. Yang pertama, manajer investasi. Yang kedua, bank kustodian. Yang ketiga, lembaga atau profesi yang terkait lainnya. Yang dimaksud adalah ada 4 lembaga. Lembaga yang pertama, Bapepam. Lembaga yang kedua, konsultan publik. Yang ketiga, konsultan hukum. Dan yang terakhir, notaris. Yang berikut, hak investor reksadana. Hak yang pertama, hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi. Hak yang kedua, hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan. Hak yang ketiga, hak untuk mendapatkan surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan. Hak yang keempat, hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih atau NAB setiap harinya. Hak yang kelima, hak untuk memperoleh laporan-laporan reksadana. Hak yang keenam, hak atas hasil likuiditas secara proporsional jika reksadana dibubarkan. Ya, itulah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.